Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga di masa pandemi ini sahabat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami juga menghaturkan terima kasih atas partisipasi sahabat PHD semua, dimanapun kalian berada, yang telah mendukung kami sampai hari ini. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini, kami akan mengupas jabaran dari ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Video ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yang mengupas materi muatan Perda tentang persetujuan bangunan gedung. Sahabat PHD, berikut adalah ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Retribusi PBG. Terdiri dari pertama, nama, objek, dan subjek retribusi. Kemudian yang kedua, golongan retribusi. Ketiga, cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Kemudian yang keempat, prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif. Kelima, struktur dan besaran tarif. Kemudian yang keenam, pemungutan retribusi. Sahabat PHD, berikut adalah nama, objek, dan subjek retribusi PBG. Yang dimaksud dengan nama retribusi adalah dengan nama retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan sertifikat layak fungsi atau SLF bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung. Sementara objek retribusi adalah penerbitan PBG dan SLF, sedangkan penerbitan PBG dan SLF meliputi kegiatan, layanan konsultasi, pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF, dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat SLF. Adapun yang dimaksud dengan subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF. Berikutnya adalah golongan retribusi PBG. Mengenai golongan retribusi PBG digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Berikut adalah cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Materi muatan tentang cara mengukur tingkat penggunaan jasa terdiri dari pertama, besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan
perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG. Kemudian, tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan. Berikutnya, harga satuan retribusi PBG yang terdiri atas: pertama, indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung, atau harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung. Berikutnya adalah formula terdiri atas formula untuk A. Bangunan gedung, B. Prasarana bangunan gedung. Kemudian berikutnya, formula bangunan gedung terdiri atas: pertama, luas total lantai, kemudian indeks terintegrasi, dan indeks bangunan gedung terbangun. Kemudian berikutnya, formula prasarana bangunan gedung yang terdiri atas volume, indeks prasarana bangunan gedung, dan indeks bangunan gedung terbangun. Materi berikutnya adalah prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif. Tentang prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF. Adapun biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi pemilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut. Sahabat PHD, berikutnya adalah materi muatan tentang struktur dan besaran tarif. Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung. Sementara indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi dikalikan penjumlahan dari bobot parameter dikalikan indeks parameter dikalikan faktor kepemilikan. Kemudian, rincian perhitungan struktur dan besaran tarif tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah tersebut. Tarif retribusi PBG ditinjau paling lama 3 tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi PBG dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Materi berikutnya adalah tentang pemungutan retribusi. Pembayaran retribusi PBG dipungut di wilayah daerah, kabupaten kota, kemudian bupati wali kota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Adapun tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati wali kota. Selanjutnya, waktu pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
Kemudian, pembayaran retribusi PBG diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. Pembayaran retribusi PBG distor ke kas daerah melalui bendahara khusus penerima dinas paling lambat 1 kali 24 jam. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku, dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan peraturan Bupati Wali Kota. Berikut adalah mengenai penagihan retribusi PBG sebagai berikut. Penagihan retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Kemudian, surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran. Kemudian, dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Berikutnya, surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan oleh Bupati Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk. Sahabat PHD yang berbahagia, demikian kami sampaikan jabaran dari ruang lingkup materi muatan Perda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG Kabupaten Kota. Semoga sahabat PHD yang berada di lingkup Kabupaten Kota segera menyusun peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa melalui kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.